pembelajaran pada hari ini. Ya, baik, kita lanjutkan dengan absensi kelas ya, untuk mengetahui kehadiran kalian. Aldinanda Selvi Junesi, Ayu Nur Asdiani, Madalena, Padi Widi Utomo, Hayatul Islam, Wilda, hadir semua. Semua sehat hari ini? Sehat. Semangat? Semangat. Semangat. Kalau semangat, Bapak ingin kalian membuktikan rasa semangat kalian dalam mendidik ini. Ketika Bapak mengucapkan informatika, kalian harus mengucapkan sandi. Paham? Informatika aktif, kreatif, dan inovatif. Itulah pembelajaran IT atau informatika. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan motivasi sedikit ya. Motivasi ini berguna untuk apa? Merangsang semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran. Ya, motivasinya Bapak ingin menyampaikan bahwa literasi itu penting dan berharga. Barang siapa ingin sukses, maka sering-seringlah membuka jendela. Apa jendela ilmu itu? Ya, dengan perbanyak membaca. Membaca dari mana? Bisa lewat mana? Sekarang apalagi zaman teknologi, ya, IT yang lebih canggih, kalian lebih leluasa dalam menggali informasi. Informasi apa saja yang berkaitan tentunya dengan pembelajaran. Jadi jangan pernah bosan dalam membaca. Karena kunci orang sukses, kunci orang pintar, berbanyak membaca atau memperluas wawasan. Kira-kira bisa dipahami? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin ada kesepakatan kelas. Kira-kira kesepakatan kelas kita apa? Apa kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati? Iya, betul. Dilarang ribut. Kemudian apa lagi? Harus aktif. Kemudian Dilarang izin. iya, dilarang izin. Ini adalah kesepakatan yang sudah kalian buat. Ada 3 kesepakatan. Bapak tidak minta muluk-muluk. 3 kesepakatan yang penting kalian taati dan kalian ikut. Pertama, dilarang ribut. Ketika kita fokus belajar, kalian harus fokus dalam belajar. Dilarang ribut. Kemudian yang kedua, harus aktif. Ketika ada pertanyaan, kalian harus gercep. Tahu gercep bahasa gaulnya? Gerakan cepat untuk memproses. Ya, artinya kalian punya wawasan yang lebih tinggi. Sharing, kalian bisa juga menjadi seorang fasilitator. Kalian bisa berbagi tentang ilmu yang sudah kalian pelajari minggu-minggu yang lalu. Misalnya kalian dapat ilmu di internet, kalian bagi ke teman kalian yang belum mengetahui. Yang ketiga apa? Kesempatan kelas tidak dilarang izin. Pak, izin WC ada warung. Nah, itu kan salah satu hal yang dilarang dalam pembelajaran informatika. Kira-kira kesepakatan ini bisa ditaati? Bisa. Ya, baik. Kalau sudah disepakati, kita lanjutkan. Ya. Yang selanjutnya Bapak ingin mengkaitkan pembelajaran minggu yang lalu. Kita belajar tentang apa? Tentang berpikir komputasi. Nah, berpikir komputasi ini apa? Bapak ingin menanyakan kepada kalian. Kira-kira kalian belajar nggak minggu lalu? Kan ketahuan orang yang belajar dan tidak ya. Kasih tahu. Berpikir komputasi itu sudah Bapak jelaskan minggu yang lalu. Kira-kira sekarang Bapak tanyakan paham nggak? Ada yang lupa nggak? Ada yang ingat nggak masih? Atau banyak yang lupanya? Acungkan jarinya. Apa itu berpikir komputasi? Ya Pak. Silakan. Berpikir komputasi adalah pendekatan yang menggunakan memahami dan mengintegrasi dengan menggunakan komputer. Betul, tepuk tangan. Ya, baik, yaitu berpikir komputasi. Ada yang menambahkan lagi satu? Satu orang lagi? Bapak minta. Iya, silakan. Betul, tepuk tangan lagi. Jadi berpikir komputasi itu adalah proses, ya, proses bagaimana cara berpikir kita hampir-hampir mirip dengan cara berpikir komputer. Komputer itu benda mati atau tidak? Benda mati sebenarnya. Yang lebih cerdas sebenarnya siapa?
User atau komputer? User. Kita sebenarnya yang cerdas, yang membuat komputer siapa? Kita. Kita manusia. Hanya saja terkadang proses otak kita ini lebih lambat daripada proses komputer. Untuk itulah kita latih ya otak kita mainkan. Caranya bagaimana? Ketika kita mendapatkan masalah problem, kita cepat mencari solusi. Nah, itulah bagaimana kita dapat memproses data cepat seperti bagaimana komputer. Kira-kira dipahami? Paham ya? Ya, kalau paham, materi hari ini kita akan belajar tentang pengguna antara atau GUI. Ada yang sudah paham? Ada yang sudah belajar tentang GUI itu apa? Belum? Belum ya? Nah, kira-kira Bapak ingin beri kesempatan lebih dahulu sebelum Bapak melanjutkan materinya. Ada yang ingin kalian ketahui nggak tentang GUI itu apa? Silakan, ada yang tanyakan. Ya, silakan apa yang ditanyakan? Iya, pengenalan antara muka itu apa? Baik, pengenalan antara muka atau GUI ya, itu adalah bagaimana proses juga ya, proses komunikasi, anggaplah komunikasi kecil antara pengguna, kalian ini kan user, pengguna ya, dengan interaksi dengan komputer. Bagaimana caranya melihat ada terjadi interaksi antara pengguna dan komputer itu ketika kalian membuka Windows-nya atau membuka komputer, pasti tampilan yang akan muncul itu jendela. Pernah nggak melihat jendela? Nah, jendela Windows itu adalah yang disebut dengan pengenalan graphical user interface atau pengenalan antarmu. Artinya kalian dapat berkomunikasi dengan komputer. Itulah cara komputer ingin berkomunikasi dengan pengguna. Dibandingkan dengan zaman dulu, waktu tidak ada GUI ini ya, tidak ada graphical user interface ini, pengguna lebih susah dalam memahami bahasa komputer. Kenapa? Karena tidak diiringi dengan gambar atau icon. Dulu waktu belum ada graphical interface user interface ini, pengguna hanya melihat teksnya aja, teks yang ada dengan bahasa program yang sulit. Hanya orang-orang tertentu yang memahami. Kalau sekarang sudah canggih, ada GUI namanya, atau graphical user interface. Jadi orang ketika ingin membuka aplikasi itu langsung dapat melihat dengan melihat ikonnya aja atau desktopnya yang sudah tampil. Seperti apa? Seperti ini, kita lihat. Nah, ini kalian ingin membuka Canva, maka ada tulisannya Canva langsung di desktop. Kalau zaman dulu hanya berbentuk teks saja, jadi orang sulit. Yang mana ini yang saya buka aplikasinya ini yang kira-kira untuk aplikasi nanti, misalnya. Paham? Nah, sebelum Bapak menyampaikan materinya, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya. Ya. Tujuan pembelajarannya setelah kalian mempelajari pemahaman tentang GUI ini, ya, kalian diharapkan dapat ya memahami konsep dasar graphical user interface atau yang disingkat dengan GUI, termasuk komponen-komponen utama, fungsi dan manfaatnya ya. Ini akan membantu kalian dalam berinteraksi dengan perangkat teknologi seperti komputer. Yang kedua, kalian dapat mengembangkan keterampilan dasar dalam menggunakan GUI atau graphical user interface ini ya. Untuk apa? Seperti mengoperasikan mouse, membuka aplikasi dan mengelola berkas, file atau folder. Itu tujuannya. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi ini. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, kalau sudah paham, kita melanjutkan materi inti. Bapak akan menampilkan sebuah video dulu ya. Silakan kalian simak lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Senang sekali kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran informatika, yang mana pembelajaran kali ini kita masuk ke dalam elemen teknologi informasi dan komunikasi, yang mana sudah dijelaskan bahwa informatika itu terdiri dari bidang-bidang pengetahuan. Ada yang berpikir komputasional, ada teknologi informasi komunikasi dan yang lain-lain.
Nah, minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas atau mengenal elemen berpikir komputasional. Nah, yang sekarang kita akan membahas elemen teknologi informasi dan komunikasi, yang mana submaterinya itu pengenalan antar muka pengguna berbasis grafis. Yang tujuan dari pembelajaran ini itu siswa mampu menjelaskan antar muka pengguna berbasis grafis, dan juga siswa mampu menentukan komponen-komponen antar muka grafis yang diperlukan. Kemampuan berkomunikasi di dunia digital perlu diperkenalkan dengan mengenalkan SIG atau simbol atau tanda atau icon yang umum digunakan. Seperti halnya kita mengenal SIG atau simbol di dunia nyata. Jika di dunia nyata kita perlu mengenal tanda lalu lintas misalnya, ataupun tanda-tanda petunjuk lainnya. Nah, di dunia digital pun kita perlu mendapatkan pengenalan akan simbol atau tanda-tanda yang biasa dipakai di dunia digital. Icon standar di dunia digital yang biasa digunakan itu disebut dengan GUI atau Graphical User Interface, yaitu bentuk antar muka pengguna dengan menggunakan icon dan elemen grafis sebagai pengganti perintah berbasis teks yang diketikkan. Atau secara sederhananya itu simbol-simbol atau icon dan interaksi standar yang ada di dunia digital. Nah, jenis-jenis komponen yang biasa digunakan di dunia digital yang ada di GUI itu, diantaranya itu ada objek yang ada di window. Nah, kita lihat salah satu contohnya itu objek-objek yang ada di window Microsoft Word. Nah, di sini itu banyak sekali simbol-simbol atau icon yang bisa kita kenal sehingga kita bisa menggunakannya secara mudah. Nah, di sini itu yang paling atas ini namanya itu title bar. Nah, terus ada lagi ini home, insert, layout, ini namanya itu adalah menu bar. Kemudian di sini ada lagi ada simbol minimize untuk mengecilkan dan juga maximize untuk memperbesar. Ada juga tanda ini X close untuk keluar dari layar jendela atau window ini. Ada lagi yaitu scroll bar. Terus banyak lagi icon-icon atau simbol-simbol yang ada di Microsoft Word ini. Untuk bisa menggunakan Microsoft Word dengan baik, kita perlu mengenal terlebih dahulu icon-icon yang ada di MS Word-nya tersebut. Kemudian, seperti halnya di Microsoft Word, di aplikasi ataupun tampilan layar Paint juga ada simbol-simbol yang harus kita ketahui. Misalkan di sini di atas ini pasti ada title bar seperti halnya di Microsoft Word. Ada juga lagi ini tanda minimize untuk memperkecil dan juga maximize untuk memperbesar, dan juga ada tanda close untuk keluar dari halaman. Ada juga ini tanda scroll bar, nah atau slide bar ya, untuk menggeserkan jendela atau layar di tampilan ini. Bahkan di layar komputer pun kita bisa membuka beberapa aplikasi ataupun jendela. Nih di sini contohnya itu kita bisa membuka aplikasi Microsoft Word, juga bisa membuka aplikasi Paint, bisa membuka juga halaman browser. Ada juga kita bisa membuka halaman ataupun aplikasi kalkulator secara sekaligus dalam satu layar ini. Nah, ini semua itu ada icon-icon atau simbol-simbol yang perlu kita ketahui, karena simbol-simbol dasar ini atau simbol-simbol standar ini itu ada di berbagai aplikasi, yaitu contoh tadi ada title bar nih yang paling atas. Kemudian ada lagi tombol-tombol atau icon minimize yang untuk memperkecil dan juga maximize untuk memperbesar. Kemudian ada lagi tombol atau icon X atau close untuk keluar dari tampilan layar aplikasi tersebut. Nah, selain itu juga ada lagi simbol-simbol atau tanda yang sering digunakan atau sering keluar. Nah, kalian kan sering melihat tanda ini nih. Misalkan kalau kalian tadi di Microsoft Word ingin keluar, otomatis suka ada muncul tampilan save, don't save, dan juga cancel. Nah, ini kalian harus ketahui dulu atau kenal dulu bahwa save ini untuk menyimpan, don't save ini untuk tidak menyimpan, nah cancel ini untuk membatalkan perintah save atau don't save ini. Nah, juga ada lagi kalau kalian membuka aplikasi, misalkan ada tombol save, ada tombol discard, dan juga tombol cancel. Nah, ini perlu kalian kenal juga, karena dalam penampilan aplikasi itu
tombol-tombol seperti ini, icon-icon ini akan sering muncul. Nah, karena untuk menggunakan aplikasi ataupun menggunakan icon-icon yang ada di tampilan layar ataupun aplikasi itu berhubungan dengan perintah interaksi dari perangkat, yang sering digunakan itu yaitu menggunakan mouse dan juga keyboard. Nah, nih mouse ini kan terdiri dari beberapa macam nih. Ini adalah mouse yang digunakan terpisah, tidak menyatu dengan keyboardnya. Ada lagi yang menyatu dengan keyboardnya, yaitu ada touchpad. Nah, ini seperti ini. Nah, mouse ini memiliki beberapa fungsi. Nah, yang ini untuk menggeserkan dan juga menzoom layar. Nah, kalau di touchpad ini yang ini. Nah, juga ada lagi klik kiri. Nah, klik kiri ini memilih icon atau menu dan objek pada layar menu. Nah, di sini kalau touchpad ini yang ini, klik kiri ini. Terus ada lagi klik kanan, menu dalam konteks tambahan pilihan serta pengganti enter. Nah, kalau touchpad yang ini, kalau mouse yang biasa itu yang ini. Nah, juga ada lagi yaitu keyboard, yang mana ini keyboard ini untuk memasukkan karakter huruf besar, huruf kecil, ataupun angka-angka dan simbol-simbol. Misalkan tadi di Microsoft Word kita mau mengetikkan huruf-huruf ataupun angka-angka. Jadi kita juga harus mengenal standar-standar atau dasar-dasar yang biasa digunakan dalam penggunaan aplikasi ataupun icon, karena perangkat-perangkat ini adalah perangkat yang bisa diinteraksikan untuk penggunaan icon atau simbol-simbol yang ada pada komputer ataupun laptop ataupun pada aplikasi. Demikian atau sekian pembelajaran tentang pengenalan antarmuka berbasis grafis pada hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan di grup dan juga di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tadi telah menyimak ya video pembelajaran tentang pengenalan antarmuka ya. Tentunya sudah paham. Nah, sekarang Bapak ingin merefleksi dulu sampai mana pemahaman kalian tentang pengenalan antarmuka ini. Ada yang penjelasan yang sudah belajar dari pengenalan antarmuka? Ya, silakan berdiri. Betul, tepuk tangan. Ini bahasa Indonesia ya. Pengenalan antarmuka itu bisa cara berkomunikasi dengan misalnya sesama teman. Itu juga termasuk pengenalan antarmuka. Pengenalan antarmuka itu bukan hanya komputer. Kalian juga sebelum kenalan nih satu sama lain pasti kenalan dulu gak? Nama kamu siapa? Asalnya dari mana? Itu juga dimaksud dengan pengenalan antarmuka. Ya. Kira-kira sampai sini paham dulu? Ada yang tanya lagi? Tidak ya. Sekarang kalau sudah paham, silakan buka komputernya terlebih dahulu. Silakan buka komputernya. Bapak akan memberikan link quizzes. Nanti kalian jawab di link tersebut ya. Silakan buka komputernya. Nah, ini link quiznya ya. Sudah buka komputernya semua? Ya, sekarang kalian buka link yang sudah Bapak perlihatkan di LCD ini. Kalian ketik https://dg link soal quizzes informatika. Nah, silakan kalian jawab soalnya, nanti Bapak tanyakan lagi sebelum waktunya berakhir. Ya, ini ada waktunya dulu. Sudah semua? Ya, baik. Sudah dikerjakan. Bapak ingin menguji tingkat pemahaman kalian mengerjakan soal kuisis tadi ya, salah satu penilaian Bapak ya. Jadi kalau benar nilainya 100, kalau salah nilainya 0. Yang salah nanti dapat hukuman yang mendidik, yaitu kalian maju ke depan atau di depan berdiri, kalian nanti menyanyi lagu Profit Belajar Pancasila. Siap? Bisa diikuti? Bisa? Ya? Semuanya bisa? Baik. Bapak ingin kalau Bapak tanya langsung aja ya. Saya Pak, jawabnya ya. Paham? Baik. Pertanyaan pertama. Apa singkatan dari GUI?
user interface. Yang pertama adalah GUI, yang B U, yang C UG, dan D gula. Silakan ajukan, yang benar menjawab dapat 100, yang salah dapat 0. Silakan. Ya. Tepuk tangan. GUI. Yang kedua, apa fungsi utama dari GUI pada komputer? A. Menyimpan data, B. Mengolah data, dan C. Mempermudah interaksi pengguna, dan D. Meningkatkan kecepatan komputer. Silakan jawab. Ya, silakan. C. Mempermudah interaksi pengguna dengan komputer. Tepuk tangan. Benar. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan ikon pada GUI? A. Perangkat input, B. Simbol atau gambar, C. Bahasa program, dan D. Jenis mouse. Silakan jawab. Apa jawabannya? Yang bisa acungkan jari langsung diri ya. Silakan. Apa? Jawabannya? Ya. Tepuk tangan. Benar. Pertanyaan nomor 5. Apa yang harus Anda lakukan untuk membuka aplikasi pada GUI? A. Menekan tombol delete, B. Menggerakkan kursor mouse aplikasi, C. Menekan tombol Ctrl, dan D. Mengklik ikon aplikasi. Silakan jawab. Iya, silakan. Salah. Ya, tapi tetap tepuk tangan dulu. Kasih semangat. Nah, yang salah bernyanyi. Semuanya berdiri. Yang satu memimpin karena ada yang salah ya. Kita nyanyi bareng ini. Nah, dia salah dia menjawab. Silakan. 1, 2, 3. Siap. Tepuk tangan ya. Iya, tapi joget bisa. Iya, tapi joget. Ya. Belajar Pancasila semuanya. Iman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ulang lagi. Sila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan semuanya. Yang salah lagi dapat hukuman lagi ya. Jangan salah. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Silakan dijawab. Apa yang dimaksud dengan drag and drop dalam konteks GUI? A. Cara menutup jendela aplikasi, B. Cara mengganggu wallpaper desktop, C. Cara menggeser ikon, dan D. Cara mengklik ikon. Silakan jawab. Ya, silakan. Apa jawabannya? Salah. Tepuk tangan dulu, kasih semangat. Nyanyi lagi kita. Ya. Silakan pimpin diri yang lagi. Sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri. Tepuk tangan. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka.
menggunakan literasi kita. Iya, tepuk tangan ada temannya. Ada temannya tadi, dia sangat senang mengikuti pembelajaran hari ini karena dapat lebih percaya diri menggunakan digitalisasi atau komputer. Nah, sekarang Bapak mau minta lagi tadi kan refleksi dari teman kalian tentang proses pembelajaran kita pada hari ini. Bapak minta salah satu teman kalian juga menyimpulkan tentang pembelajaran kita. Silakan. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan berdiri. Kesimpulan saya akan mempelajari topik bahwa siswa memiliki konsep dasar membuka aplikasi dan bagaimana guru mempermudah interaksi dengan komputer. Iya, tepuk tangan. Kesimpulannya adalah bahwa kita hari ini telah belajar materi tentang graphical user interface atau disebut dengan pengguna antarmu. Ini adalah salah satu cara komputer berkomunikasi dengan pengguna. Siapa penggunanya? Ya kalian ini. Kalian adalah pengguna komputer. Benar nggak? Nah, juga itu juga kalian memahami konsep dasar GUI itu apa, kemudian penggunaan mouse dan membuka aplikasi. Ya, sampai sini paham? Bisa dimengerti? Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin menyampaikan untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang file dan folder. Silakan kalian cari referensinya di internet tentang materi file dan folder. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak yang memiliki kesempatan lagi, kira-kira adakah yang ingin saya tanyakan dulu? Paham semua?